Selamat sore semuanya. Selamat sore menjelang malam. Salam Pancasila. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai aspek geopolitik, sosial, dan globalisasi kita. Ada seorang pemikir dari Inggris, dia seorang sosiolog yang mengkritik keterlenyapan subjek postmodern, dan tentu saja refleksiti itu penting, berefleksi itu sangat penting. Namanya adalah Anthony Giddens. Dia lebih dikenal sebagai seorang sosiolog, dan dia juga sebagai penasehat Tony Blair, Perdana Menteri Inggris. Maksudnya kita melihat kehidupan kita saat ini kehidupan kita ini dengan perkembangan globalisasi, demokrasi, ekonomi digital, termasuk perdagangan digital juga, itu akan membentuk suatu pola, kata Anthony Giddens itu sebagai sesuatu ketidakteraturan, ketidakmenentuan. Karena faktor ketidakmenentuan ini, maka menurut Giddens keadaan kita ini tidak menentu. Karena tidak menentu, maka mengakibatkan hadirnya resiko yang tinggi. Ya, sebagaimana penjelasan dari Gilles Deleuze, seorang filsuf Prancis juga, yang menyatakan bahwa ya saat ini itu era teritorial itu udah selesai, maka sekarang ada era deteritorialisasi, di mana setiap orang dengan media dia bisa belajar apapun kepada bangsa manapun, dengan bahasa apapun, dengan subjek keterampilan apapun. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting juga. Pada satu sisi, yang namanya kehidupan kita dengan kemajuan teknologi, perkembangan perdagangan digital di ranah internasional ini semakin berdinamika atau rumit. Ini menyebabkan juga keuntungan juga gitu. Pada satu sisi kita mengalami resiko tingkat tinggi, tetapi pada sisi yang lain juga banyak yang mengalami keuntungan yang tinggi juga. Kita bisa saksikan misalnya kebangkitan dari negara Asia Timur, misalnya Tiongkok atau Cina dan India gitu. Mereka berusaha membangun infrastruktur, membangun paradigma dengan pendidikannya. Pertama ya, mereka bisa menjadi bangsa yang produktif, bangsa yang ingin maju, yang ingin bisa terlibat dengan perkembangan sains dan juga perdagangan dunia. Ya tentu saja Asia Timur di sini salah satunya ya Tiongkok, Cina ini. Dengan jalan ketiga, kata Anthony Giddens ini, ya orang itu harus menyadari bahwa sekarang ini kita tidak bisa mendikotomikan ini timur atau barat, ini sosialis, ini liberalis. Semua itu mungkin sudah berlalu gitu. Sudah berlalu. Ada suatu paradigma yang bisa mengukur keperluan kita terhadap suatu ideologi, terhadap suatu komitmen untuk mengambil kebijakan, dan lebih cair lah intinya. Kapitalisme, sosialisme itu sebagai sudah yang artifisial lagi sekarang. Dunia sudah lebih maju lagi. Nah, perlu digarisbawahi juga Pancasila itu sebagai suatu falsafah juga yang bersifat tidak ke sosialis dan tidak ke kapitalis. Mungkin bersifat
inginnya produktif gitu. Peran negara ada, tapi menghimbau kepada para non pemerintah untuk bisa aktif. Tapi dengan perkembangan kasus di Indonesia, pemerintah memberikan peran kepada pengusaha, tapi dalam perkembangannya khususnya ketika setelah Orde Baru itu ya banyak penyelewengan ya, mungkin di sana kesalahannya. Kepercayaan dari pemerintah saat itu diberikan kepada para pengusaha, kepada para aktivitas ekonomi, bukan untuk membangun masyarakat, tapi untuk menjadi akumulasi modal. Nah, di sini salahnya itu perkembangan kapitalisme itu tidak diiringi dengan pengawasan yang benar. Sehingga seperti yang dijelaskan oleh Anthony Giddens, ada 4 elemen yang perlu untuk membuat suatu berjalannya suatu dinamika suatu negara atau suatu peradaban mungkin ya. Pertama adalah kapitalisme, ya perlu juga modal. Modal ini orang-orang perlu, dan selain modal yang diperlukan adalah orang-orang yang bisa kreatif memanfaatkan modal. Ya seperti di Jepang bisa menciptakan Toyota, Honda. Ya percuma juga orang punya modal tapi dia tidak punya mindset, kreativitas untuk menciptakan suatu barang yang berguna. Kemudian itu harus menjadi industrialisasi, industri gitu. Industri di sini adalah suatu komitmen untuk menjadikannya itu menjadikan idea, menjadikan suatu kerja menjadi lebih tertata dan bisa mengolah antara sumber mentah kemudian dimodifikasi menjadi barang, dan juga harus bisa memarketkannya di sana. Ide itu sangat penting, dan representasi dari ide itu adalah industrialisasi, industri. Juga perlu adanya pengawasan. Pengawasan ini adalah di pemerintah. Pemerintah inilah yang berusaha menjamin keamanan. Makanya dia memerlukan kekuatan militer. Karena negara itu sebagai alat untuk menguasai hajat hidup orang banyak, jadi bisa mengamankan setiap pertarungan perebutan modal, perebutan sumber daya alam dengan kekuatan militer dan pengawas. Dan ini lingkaran ini tidak ada pemerintah, harus ada kapital, para pengusaha, juga harus ada representasi dari ide kapital itu adalah industri, dan ada kekuatan militer di sini. Apakah hal ini menjadi suatu penjelasan bahwa oligarki atau orang yang bisa menjadi penguasa, orang yang bisa dominan atau memegang banyak kapital ini berasal dari militer, dari mantan pemerintah, mantan yang pernah memegang pemerintahan, kemudian dari pengusaha, dan dari para industriawan itu, entah itu industri multinational corporation atau dari bank. Sehingga kita bisa mengenal ada Lipo, Artagraha, Mayapada. Dan inilah perputaran kehidupan berbangsa dan negara gitu, dikaitkan dengan ideologi. Jadi ideologi itu memiliki suatu mesin-mesin untuk merepresentasikan nilai, itu memerlukan suatu ranah-ranah yang konkret. Jadi Pancasila harus bisa dicerminkan oleh pemerintahannya, kemudian oleh para kapitalisnya itu harus minimal dia bisa memahami tentang prinsip kemanusiaan,
Kemudian juga dengan industrialisasi itu ya harus beradab gitu. Kita melihat dengan kerusakan lingkungan, itu sesuatu yang perlu dipikirkan. Bukan hanya lingkungan yang rusak, tapi lingkungan manusia yang rusak. Nah dari situ juga yang harus garis bawahi itu, kita harus menyadari bahwa jalan ketiga atau dunia ketiga atau pikiran ketiga ini perlu kita pahami adalah sebagai suatu kesadaran untuk berinovasi, menyadari bahwa di luar itu perjalanan secara internasional ataupun lokal itu penuh resiko, high rise, dan resiko ini tentu saja membuat ketidakmenentuan, tapi pada sisi yang lain itu memberi kesempatan untuk orang bisa naik mobilitasnya. Ya di sini ada berbicara tentang, walaupun mungkin maksudnya industri di sini adalah industri informasi juga ya, belum dijelaskan oleh Anthony Giddens, tapi memang karena globalisasi itu, karena media sosial, internet, itu tentu saja ini bagian dari suatu kapital yang representasi sebagai industri sosial. Jadi Pancasila ini sebagai suatu ideologi falsafah bangsa harus membimbing manusianya untuk bisa memahami dirinya. Karena bisa memahami dirinya pasti ada fungsi di sana. Demikian, terima kasih.